Pagi ini kita akan melihat keadaan kandang Pejai Farm. Bagaimana perkembangannya hari ini? Nah, inilah suasananya di kandang Pejai Farm. Kita akan belok ke kanan. Wah, kenapa ini? Gawat. Waduh, parah. Menemui seekor anakan kambing yang tergeletak di tanah. Kayaknya lemas nih ya. Maka jika kalian mendapatkan hal seperti ini, melihat anakan kambing yang lumpuh ataupun yang lemas kayak begini, yang nggak sanggup berdiri lagi, sebenarnya hal ini bukanlah hal yang parah ya. Ini kita punya solusi ataupun obat tradisional yang kita racik sendiri. Kita gunakan cukup simple. Yang pertama itu adalah wadah, yang kedua adalah kelapa, baik itu kelapa muda ataupun kelapa yang dibuat untuk saripati santan. Yang ketiga adalah garam. Prosesnya adalah yang pertama kita membelah dulu kelapanya, yang kita ambil adalah airnya, air kelapanya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu baru kita campurkan dengan sedikit garam. Kita kadarkan saja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kurang juga. Dan jika kalian memiliki M4, itu lebih baik lagi. Tinggal kita tambahkan sedikit M4. Itu sangat bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Kejadian seperti ini sering terjadi jika mengalami musim hujan. Jika musim hujan, itu rumputnya sering basah. Ketika rumputnya basah, kita kasih untuk kambing, itu sangat berbahaya. Maka akan mengalami kembung perut, lemas-lemas kayak seperti ini. Sebaiknya jika musim hujan itu jangan diberikan rumput yang basah. Lebih baiknya lagi dipotong sehari sebelum kita kasihkan untuk ternak kita. Hijauan yang kita potong di musim hujan sebaiknya kita angin-anginkan dulu agar hijauannya kering dan aman untuk ternak kita. Langsung saja kita mempraktekkannya. Kita kasih untuk anakan kambing yang lumpuh tadi itu dengan cara ditegokkan ke dalam mulutnya. Lebih bagusnya lagi kita menggunakan cangkir minum anak bayi ya. Itu lebih praktis lagi daripada kita cegokkan seperti ini. Ketika kita mencegokkan seperti ini, kebanyakan air kelapanya itu tumpah ke bawah. Tapi kalau menggunakan tempat minum anak bayi tersebut, itu akan langsung praktis dan diminum langsung oleh anakan kambingnya tanpa kita harus bersusah payah manual seperti ini. Kita cegokkan. Kalau memang kambing kalian itu tidak sanggup untuk minum lagi, itu bisa kita paksakan dengan menggunakan alat suntikan yang dijual di apotek itu ya. Kita bisa menggunakan alat suntikan itu, kita cabut ujungnya, tinggal suntikannya saja. Kemudian kita cepletkan ke dalam mulut kambing secara paksa dan perlahan-lahan. Hal ini telah saya lakukan udah lebih dari 3 tahun ya. Insya Allah kambingnya pada berhasil. Saya mendapatkan pengetahuan ini dari orang-orang terdahulu, daripada nenek-nenek saya. Katanya dengan menggunakan air kelapa itu dapat membuat kambingnya bergairah dan membuat daya tahan tubuhnya itu lebih kuat lagi. Sehingga saya pelajari dari kata nenek moyang saya, kemudian saya praktekkan bersama-sama, dan hal itu berhasil. Maka oleh karena itu, pada kambing yang ini
saya buat videonya. Semoga yang lainnya juga tahu bagaimana itu cara praktis dan menghemat biaya ya. Karena proses beternak ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang besar. Oleh karena itu kita harus mencari tahu ataupun mencari cara-cara untuk menghematkannya. Jika menghemat biaya, maka prosesnya juga akan hemat dan menguntungkan untuk kita peternak. Nah, inilah keadaan kambing saya yang segar-segar ya, pada sehat-sehat dan makannya lahap-lahap. Saya beternak kambing ini udah lebih dari 5 tahun ya. Dalam proses beternak itu jangan pernah malu, karena hal ini sudah dilakukan sejak para nabi-nabi ya. Para nabi-nabi itu diberikan didikan itu melalui beternak. Karena proses beternak itu perlu hal yang sabar, bagaimana kita menanganinya itu ada di ternak kambing. Maka para rasul kita terdahulu juga para pengembala ya. Ini dia kambingnya yang telah kita berikan minum yang tadi. Lebih kurang 30 menit kemudian kita balik lagi ingin menguji apakah hal yang kita lakukan itu terbukti ampuh. Nah, ini saya gunakan daun kelor. Saya kasih untuk pakan kambing, ingin menguji bagaimanakah dia, apakah dia sanggup berdiri dan sanggup makan kembali. Kayaknya iya ya. Jika memang kambingnya tidak langsung lahap makan, maka kita kasih pakan ataupun hijauan yang doyan dia makan. Karena beda-beda kambing kan beda-beda seleranya. Ini saya menggunakan hijauan yang doyan dimakan oleh kambing saya. Maka saya kasih hal seperti ini lebih kurang 3 hari supaya untuk menarik kembali daya makannya, supaya kambing kita gairah makan lagi. Ini buktinya kambingnya udah lahap sekali. Jika kalian pengembala kambing tipenya yang dilepas, kambingnya itu jangan dilepas pada pagi-pagi sekali. Karena kalau di bawah jam 10 itu masih berembun. Hijauan yang masih berembun itu juga sangat berbahaya untuk kambing-kambing kita. Jika kambing kita sering makan hijauan yang berembun, hijauan yang di bawah jam 10, itu juga akan mengalami penyakit skabies ataupun mulutnya yang berkeriping. Begitu juga akan terjadi kambing yang efeknya lumpuh. Kambing kita akan lemas, lumpuh kakinya, dan dia tidak akan sanggup kembali lagi. Itu lebih parah lagi daripada kambing yang lemas tidak mau makan. Ada baiknya kita selaku para pengembala kambing, kita harus belajar untuk lebih modern. Kita ikuti cara-cara yang modern. Baik kambingnya itu yang dikasih pakan fermentasi, itu lebih menghemat waktu dan prosesnya ya. Jika kita mempunyai kemauan untuk berubah, pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Kambingnya sudah mulai jalan dan mencari makan sendiri. Apabila nanti ternak kalian tidak sanggup berdiri, maka dikasih lagi hal yang seperti itu berulang kali sampai kambingnya itu betul-betul segar dan sudah sanggup jalan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan di sosial media kalian. Semoga yang lainnya juga tahu ya. Oke, mari sama-sama kita berikan dukungan kepada channel ini. Semoga kedepannya lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Jangan lupa menekan tombol like, komen sebaik-baiknya, dan komen bagaimana untuk kedepannya. Jangan lupa pula untuk menekan tombol subscribe